Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat menunaikan ibadah puasa tahun ini. Berbicara tentang nikmat, jikalau kita kumpulkan seluruh dedaunan sebagai kertasnya, air laut sebagai tintanya, dan ranting-ranting pohon sebagai penanya, tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Salawat beserta salam senantiasa tercurah ke ruh Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sahabat Kultum Ramadan Virtual Fest 2024, yang saya muliakan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Saya Wildanul Hikmah Hasibuan, asal dari Sumatera Utara, akan membawakan tausiah yang berjudul Akhlak dalam menggunakan media sosial. Sahabat Kultum Ramadan Virtual Fest, inti dari ajaran nilai dalam Islam adalah kemaslahatan untuk seluruh umat manusia, alam dan isinya, serta memperoleh keridhaan Allah Subhanahu. Kemaslahatan yang dimaksud salah satu akhlak ialah sifat, tabiat atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atas dasar kecenderungan hati yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Nilai akhlak adalah sebuah pengajaran terhadap individu untuk berperilaku baik dalam tataran kehidupannya, sesuai dalam ajaran Islam. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut asma Allah. Ini dia, dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perubahan seiring dengan hadirnya era informasi dan oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, pemanfaatan informasi dan teknologi dapat memudahkan dalam berbagai hal. Namun, di sisi lain, ada pula dampak negatifnya. Dampak tersebut begitu terasa, terutama dalam perkembangan media sosial. Banyak sekali ditemukan penyimpangan nilai-nilai akhlak dalam menggunakan media sosial. Ini membuktikan bahwa pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Karena sedikit demi sedikit perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial manusia, melunturkan nilai-nilai kebudayaan dan menurunkan nilai-nilai akhlak. Apalagi kita lihat sekarang sahabat, banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat,
dan mempertontonkan mereka di depan publik tanpa adanya lagi rasa malu. Nabi Muhammad SAW, beliau telah banyak memberikan contoh-contoh akhlakul karimah terhadap kita, di antaranya rasa malu, kemudian rasa sabar, khususnya tadi yang saya katakan rasa malu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus hati-hati dalam bermedia sosial, terutama dengan menjaga tangan kita dari ketikan-ketikan sebagai perwakilan lisan dari diri kita. Sahabat Kultum Ramadan Virtual Fest 2024 yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai dan akhlak dalam Islam dalam upaya menggunakan media sosial. Yang pertama, berhati-hati dalam memposting sesuatu. Ingatlah saudaraku, apapun yang engkau posting, usahakan itu mengandung kebaikan di dalamnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang tidak terpikir apakah itu baik atau buruk, sehingga dengan satu kata itu ia terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat. Muttafaqun alaih. Yang kedua, selektif dalam menerima informasi. Sahabat virtual Fest yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memporak-porandakan ukhuwah Islamiah kita. Itu artinya kita jangan telan mentah-mentah, kita jangan langsung berasumsi terhadap apa yang kita baca di media sosial. Bisa saja itu menggiring opini publik agar mencelah ataupun merendahkan salah satu kaum. Dalam Quran surah Al-Isra, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada pengetahuan kamu di dalamnya. Sesungguhnya setan itu akan membuat kamu selalu berselisih, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik dan bijak. Contoh, kita sebagai seorang wartawan, hendaklah kita membuat artikel yang menarasikan dan dapat memotivasi orang lain dalam kebaikan. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu dapat menimbulkan perselisihan di antara kamu. Maka yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang kita post di media sosial. Ketahuilah sahabat, akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa-apa yang kita perbuat. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Maka media sosial ini kita pilih, apakah kita gunakan dalam kebaikan atau kita gunakan dalam keburukan. Media sosial bisa menjadi platform untuk dakwah, sarana dakwah kita untuk meluaskan ilmu kita dan untuk memberikan manfaat terhadap orang lain. Atau kita pergunakan media sosial itu hanya untuk sarana flexing diri, kemudian sarana untuk mencaci orang lain, bahkan orang lain, atau bagaimana. Itu kembali terhadap diri kita masing-masing. Dan ketahuilah, FYP ataupun views yang banyak tidak akan membuat hidupmu bahagia, tidak akan membuat hidupmu berkah selama di dalamnya ada kemaksiatan yang engkau lakukan, wahai sahabatku. Maka dari itu bijaklah dalam bermedia sosial dan juga pilih-pilihlah apa yang sekiranya baik untuk kita posting dan kita. Kemudian sampai di sini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.